Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin waktu iman sidang tadarus insan Ramadan yang dimuliakan Allah. Setelah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwasanya alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan Allah untuk melaksanakan berbagai kiprah amaliyah kita, yang mana tentunya bulan ini kita sangat memahami bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, juga bulan yang pembebasan dari api neraka. Kemudian timbul sebuah kekuatan dalam diri karena meyakini bahwa Ramadan merupakan sebuah ajang, sebuah arena untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Maka izinkan saya pada malam ini akan mengambil tema hikmah saum Ramadan. Ibu Bapak rahimakumullah, ketika anak atau cucu kita bertanya kepada kita, Bapak atau Mama, kapan sih Ramadan itu disyariatkan oleh Allah kepada para nabi, begitu, atau kepada nabi siapa, begitu. Pertama, saum Ramadan disyariatkan, tentunya sampai hari ini mungkin kita nggak tahu kapan awal mula Ramadan disyariatkan oleh Allah. Ternyata Syekh Said Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengungkap bahwa pertama-tama Allah mensyariatkan saum Ramadan kepada para nabi adalah kepada Nabi Nuh. Tatkala beliau selamat dari bahaya air bah atau air banjir, ya. Nah, kemudian sejarah mencatat bahwa sebelum saum Ramadan disyariatkan kepada Nabi Muhammad, maka Allah terlebih dahulu mensyariatkan kepada Nabi Muhammad itu adalah saum Asyura. Para bapak tahu ya saum Asyura apa itu? Saum 10 bulan Muharram, ya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab sejarah bahwa di tahun kedua Hijriyah, ya, baru Allah mensyariatkan saum di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad itu di tahun kedua Hijriyah, sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian apa hikmah dibalik disyariatkannya saum untuk kita orang-orang yang beriman? Tentunya kita sangat memahami bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada satu hal, pasti ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Ibu-ibu sekalian, bicara secara medis atau kesehatan, maka Ramadan atau saum bulan Ramadan merupakan sebuah restorasi, ya, pembenahan di dalam tubuh kita, ya. Dawak ulang telain jariken, ya, hayo terus desian, begitu. Maka ketika datang momentum Ramadan, satu bulan kita melaksanakan saum itu merupakan sebuah restorasi, ya, pembenahan dalam tubuh kita, dalam organ-organ tubuh, sehingga timbul ada keseimbangan, begitu. Nah, kemudian hikmah yang lainnya adalah bahwa saum merupakan sebuah ajang
untuk lebih dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka sekarang untuk kita, bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, apa sih tujuan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini? Ya. Kalau jawabannya hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau jawaban budak TK ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang dewasa yang punya kecerdasan, bahwa tujuan kita melaksanakan saum adalah yang pertama, ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Tadi kan ayatnya, sebab di ujung ayat itu ada kata la'ala. Ya, la'ala itu merupakan kalimat taroji kalau bahasa santri ya, kalau kata santri begitu. Jadi la'alakum tatakun itu merupakan sebuah harapan kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa kita ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang disebut dengan takwa? Ternyata menurut para ulama yang disebut dengan takwa itu adalah al-imtisaru ala awamirihi wajtinabu nawahihi. Begitu. Orang yang bertakwa itu adalah sekelas lebih tinggi daripada orang yang beriman. Para bapak, apa sih bedanya takwa dengan iman? Ya. Kalau orang yang sudah meraih jiwa takwa, dirinya selalu tidak ingin berbuat sekecil apapun ya, yang bernuansa dosa. Kalau makanan, jangankan yang haram, yang makruh pun sudah tidak mau, itu ciri orang yang bertakwa. Punten suka rokoknya. Jadi artinya bahwa orang yang bertakwa itu apik ya. Dia ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mun makanan tong boro manu haram nu makruh gadit jauhan, tidak akan pernah dikonsumsi begitu. Nah, kemudian apa selanjutnya tujuan kita melaksanakan saum? Maka kita memiliki keinginan bahwa saum merupakan sebuah ajang edukasi, ajang pendidikan, ajang tarbiyah terhadap jiwa, agar kita lebih betul-betul mendisiplinkan diri. Ketika kita digembleng 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita melaksanakan saum, kita mampu membentengi diri, mampu menjaga diri dari hal-hal yang akan mengundang hal-hal yang tercela di mata Allah. Nah, maka ya, kemudian yang lebih jauh lagi adalah bagaimana visi. Ini pakai visi ya bahasanya ya. Apa itu visi? Visi itu pandangan ya. Misi, tujuan ya. Nah, visi kita melaksanakan saum adalah tadi ayatnya saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadununa annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu merupakan visi kita melaksanakan saum. Alladzina yadununa, orang-orang yang meyakini, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu mulaqur rabbihim, akan bertemu dengan Rabbnya atau dengan Tuhannya atau dengan Allah. Wa annahum, dan mereka itu meyakini, ilaihi, hanya kepada Allah, rajiun, mereka akan kembali. Artinya bahwa saum yang kita laksanakan hari ini akan menjadi fasilitas, akan membawa kita, akan mengantar kita akan bertemu dengan Allah tanpa hijab, tanpa penghalang, tanpa protokoler. Kita akan berhadapan dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana sih penampilan kita, bagaimana gaya kita tatkala kita bertemu dengan Allah? Apakah tatkala kita bertemu dengan Allah itu pakaian kita serba mewah, serba lux, wangi, harum? Atau sebaliknya, tatkala kita bertemu dengan Allah, pakaian kita, busana kita compang-camping, gemel, galanangan dan sebagainya? Apakah seperti itu? Nah, kemudian bahwa misi, tujuan kita melaksanakan saum adalah kita ingin memenjarakan syahwat ya. Kemarin pertemuan kemarin saya ungkap bab syahwat ya. Jadi ketika kita melaksanakan saum, kita ingin memenjarakan syahwat. Kenapa? Karena syahwat merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita seluruh manusia untuk meraih sebuah keinginan begitu. Tatkala kita mampu memenjarakan syahwat, syahwat itu kita arahkan kepada kedekatan, kepada ketaatan kepada Allah,
maka dengan syahwat itu pula kita ada energi, ada kekuatan melaksanakan ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi dengan para sahabat, beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'ti alan nasi jamanun, himatuhum butunuhum, wassarapuhum mata'uhum, wa qiblatuhum nisa'uhum, wa dinuhum dananiruhum wa dirohahimuhum, ulaika sarul khalqi la khalaqalakum indallah. Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi dengan para sahabat menyampaikan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti ala nasi zamanun, akan datang ke tengah-tengah manusia suatu zaman atau satu masa di mana pada zaman itu adalah himatuhum butunuhum, yang jadi kejaran manusia, yang jadi pusat perjuangan manusia hanyalah untuk mengisi perut-perut mereka saja. Kemudian wasaropuhum mata'uhum, dan yang menjadi saropa adalah mata'uhum, harta benda dan kemewahan. Artinya yang menjadi kebanggaan hanyalah harta benda dan kemewahan, pangkat dan jabatan. Kemudian wa qiblatuhum nisa'uhum, dan yang menjadi kiblat mereka hanyalah wanita-wanita pemuas nafsu, ya. Kemudian wadinuhum dananiruhum wadirohahimuhum, dan yang menjadi agama mereka adalah dinar, dirham alias duit. Artinya bahwa ketika manusia hanya mengabdikan dirinya kepada syahwat dan hawa nafsu, syahwat dijadikan dewa, syahwat dijadikan Tuhan, maka sudah dipastikan orang tersebut, kata Nabi, ulaika sarul khalqi la khalaqalakum indallah, mereka itu adalah manusia-manusia yang terjelek yang pernah Allah ciptakan, begitu. Teman-teman sekalian, maka dengan saum, ya, dengan momentum saum, ibarat kita masuk kepada sebuah oasis di padang pasir. Tatkala kita hidup penuh dengan ambisi karena kita terus mengejar syahwat yang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi tatkala kita datang di bulan Ramadan, kita dibasahi jiwa ini, dibasahi iman ini, dibasahi tauhid ini agar lebih dekat dan lebih menghujam ke dalam jiwa iman kita. Maka saum ibarat oasis di padang pasir. 11 bulan kita melakukan perjalanan begitu panjang dan lelah, juga melelahkan. Maka ketika saum kita diistirahatkan syahwat kita, kemudian ditujukan kepada hal-hal yang bernilai spiritualitas kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, kita berharap bahwa saum di tahun ini merupakan saum terbaik yang bisa kita persembahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjaga kesucian saum dengan menjaga akhlak dan perilaku yang akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Sebab tatkala kita melaksanakan saum sementara akhlak dan perilaku kita tidak ada perubahan, maka tentunya saum kita itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Nah, maka mudah-mudahan, ya, kita berdoa bahwa saum hari ini, saum tahun ini merupakan saum yang terbaik yang bisa kita bangun, yang bisa kita laksanakan dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sekalian, itu barangkali bisa saya sampaikan, ya. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada khusus nih ibu-ibu, ya. Kadang-kadang kita haru, ya, melihat ibu-ibu itu betul ketika di bulan Ramadan itu kelihatan Sri Kandinya, kelihatan perkasanya, ya. Jam 2 sudah bangun, kemudian siangnya dia melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Ini luar biasa sekali, ya. Sementara bapak-bapak kerek na kursi gitu, ya. Kemudian mudah-mudahan juga untuk ibu-ibu, ya, saya doakan supaya sehat terus, Bu, ya, sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas bulan Ramadan. Dan terima kasih atas pengabdian terhadap suami dan anak-anaknya. Juga kepada bapak-bapak kaum suami nih, bapak, saya doakan semoga rezeki yang didapat itu merupakan rezeki yang halalan thayyiban, yang akan membawa kemaslahatan dan keberkahan dalam rumah tangganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan tarawih 4-4-3 ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله أكبر
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat maju ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ
ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.